Selain Rokipi, salah satu cara kita untuk mengidentifikasi masalah agar kita punya gambar yang komprehensif mengenai kepentingan kita menyusun perundang-undangan adalah dengan metode Regulatory Impact Assessment atau RIA. Selamat datang kembali para legal drafter. Salam drafter. Kita kembali berjumpa di Wibisono Review, suatu channel tentang legal drafting, kemanusiaan, dan kebangsaan. Kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana latar belakang tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Di level undang-undang dikenal apa yang kita sebut sebagai naskah akademis, dan ini merupakan bagian dari ruang lingkup tujuan dan metode kita membentuk undang-undang. Kalau kita lihat saat ini misalnya ketika kemudian diinisiasi Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu karena kebutuhan yang sangat mendesak. Kita ingin meng-attract investasi, kita ingin berkompetisi dengan negara lain. Bayangkan Vietnam sekalipun, sebuah negara yang menganut civil law countries, karena Vietnam merupakan jajahan Prancis sebelumnya dan kemudian Amerika, juga menggunakan metode omnibus ini. Kemudian Indonesia serta-merta menjawab juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Inisiatif untuk membentuk undang-undang baru biasanya didasarkan pada adanya permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Namun permasalahan tersebut tidak selamanya disebabkan oleh faktor peraturan perundang-undangan atau rule. Oleh karena itu, perlu dianalisis sebab-sebab terjadinya masalah. Buku ini yang saya dapatkan di tahun 2000-an, di awal 2000-an, ketika kita mendapatkan pelatihan dari dua ahli perundang-undangan, yaitu Robert dan Ann Sitman, pasangan suami istri dari Amerika. Ann Sitman merupakan pengajar pada saat saya menempuh kuliah di Boston University. Jadi Robert dan Ann Sitman mengembangkan satu metode untuk mencari solusi atas permasalahan dalam masyarakat yang dikenal dengan metode Rokipi, yaitu singkatan dari rules atau peraturan, opportunity atau kesempatan, capacity atau kemampuan, communication atau komunikasi, interest atau kepentingan, proses, dan ideologi. Nah, terkait dengan Rokipi tersebut, peraturan, kesempatan, kemampuan, proses komunikasi, kepentingan, dan ideologi, kalau di Indonesianya disingkat sebagai PKK, PKKI, adalah cara untuk menjelaskan permasalahan yang berulang timbul untuk memahami permasalahan tersebut. Dengan memahami permasalahan tersebut, pembuatan kebijakan dapat mencari jawaban atas permasalahan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Mari kita lanjutkan. Apa saja unsur-unsur dalam Rokipi? ROCCIPI, Rokipi. Yang pertama adalah rule atau peraturan, yaitu berhubungan dengan hukum, aturan, atau norma. Kemudian opportunity atau kesempatan, itu berhubungan dengan kondisi, keadaan, kesempatan, dan kemungkinan yang mengakibatkan stakeholders terlibat dalam permasalahan sosial, lalu tunduk atau melanggar peraturan. Kemudian ada capacity atau kemampuan, berhubungan dengan kemampuan atau ketidakmampuan atau kesanggupan yang mengakibatkan stakeholders terlibat dalam permasalahan sosial untuk kemudian tunduk atau melanggar peraturan.
Kemudian C yang kedua adalah komunikasi, communication, berhubungan dengan efektivitas peraturan dalam kegiatan stakeholders. Ketika stakeholders tidak mengetahui adanya satu peraturan, bagaimana mereka akan bertindak sesuai dengan aturan tersebut. Kemudian I, interest atau kepentingan, berhubungan dengan motivasi stakeholders yang menyebabkannya terlibat dalam satu permasalahan. Sementara proses berhubungan dengan kriteria atau prosedur dalam pengambilan keputusan oleh stakeholders yang melibatkan dirinya terlibat dalam satu permasalahan tersebut. Ideologi berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip dan tingkah laku yang membentuk seseorang melihat dunia, melihat permasalahan, dan mengambil keputusan. Pada saat kita akan melakukan penyusunan undang-undang mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan, kita kedatangan Enshitman di sekitar awal 2001. Buku yang kemudian diterbitkan oleh Ellipse ini adalah satu inspirasi mengenai bagaimana kita menyusun rancangan undang-undang dalam suatu masyarakat yang demokratis. Yang diterbitkan oleh Ellipse saat itu menjadi satu kajian bagaimana kemudian kita membentuk naskah akademis dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang. Salah satu metode Rokippi yang dapat kita gambarkan adalah misalnya tadi yang saya sampaikan, pada saat kita menyusun undang-undang cipta kerja yang berformat omnibus, itu karena kita melihat bahwa kita memiliki daya saing yang perlu kita tingkatkan, ease of doing business. Nah, itulah yang kemudian kita bergegas membentuk undang-undang cipta kerja. Karena para tetangga kita juga bebenah, negara-negara tetangga, Vietnam, ini agak mengkhawatirkan kalau misalnya Laos dan Kamboja juga bisa setara dengan Vietnam. Selain Rokippi, salah satu cara kita untuk mengidentifikasi masalah agar kita punya gambar yang komprehensif mengenai kepentingan kita menyusun perundang-undangan adalah dengan metode Regulatory Impact Assessment atau RIA. Berbeda dengan Rokippi yang saya sebut di awal, metode RIA sudah masuk dalam lingkup ruang analisis terhadap peraturan. Artinya apa? Apabila dalam Rokippi kita belum menentukan solusinya dalam bentuk peraturan atau rule, dalam RIA kita sudah memasuki pilihan perlu membentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang dilakukan dalam metode RIA adalah mencari rumusan norma atau rumusan peraturan yang tepat, serta menganalisis dampaknya dari setiap pilihan norma tersebut kepada masyarakat. Dengan metode ini kita akan memiliki rumusan yang benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah dan dapat mengantisipasi implikasi dari setiap rumusan yang kita pilih. Metode RIA atau Regulatory Impact Assessment ataupun analisis itu menentukan bagaimana kita menciptakan peraturan yang bagus atau good regulation. Dari kalau kita perhatikan dan kita serap dari beberapa tayangan terdahulu, tujuan utama setiap pembentukan peraturan perundang-undangan adalah menciptakan peraturan yang baik, yang berarti menjawab persoalan atau permasalahan masyarakat, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan harmonis dengan peraturan kebijakan lainnya. Kalau kita melihat beberapa benchmark mengenai good regulation, misalnya dari OECD, disebutkan jelas bahwa 1. Serve clearly identified policy goals and be effective in achieving those goals. Yang kedua, have a sound legal and empirical basis. Kemudian, produce benefit that justify considering the distribution of effect across society and taking economic, environmental, and social effect into account. Kemudian yang 4, minimize cost and market distortion. Kemudian 5, promote innovation through market incentive and goal-based approach. Be clear, simple, and practical for user. Be consistent with other regulation and policies. Be
compatible as far as possible with competition, trade and investment facilitating principle at domestic and also international levels. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan di Indonesia? Salah satu pertimbangan penyusunan Undang-Undang 12 tahun 2011 adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam pasal 5 undang-undang tersebut disebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, C. Kesesuaian atau jenis hierarki dan materi muatan, D. Dapat dilaksanakan, E. Kedayagunaan dan hasil gunaan, F. Kejelasan rumusan dan keterbukaan. Sekarang kita beralih kepada pengertian, tujuan, dan sejarah RIA. Pengertian umum, RIA merupakan satu alat dan metode yang digunakan untuk membantu, untuk membantu, ingat, jadi bukan pengganti, dalam membentuk satu peraturan perundang-undangan yang baik dengan menilai dampak yang akan timbul dari penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Secara umum, RIA digunakan untuk menguji dan mengukur manfaat, biaya, dan dampak dari peraturan yang baru tersebut dan peraturan yang sudah ada. Apa tujuan penggunaan RIA? Salah satu tujuan penggunaan RIA adalah untuk menilai dan memberikan pembenaran bagi pemerintah bahwa penyelesaian permasalahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tadi mempunyai manfaat yang melebihi biaya yang seharusnya dikeluarkan atau terjadi dengan menggunakan prinsip analisa biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Bagaimana sejarah RIA? RIA pertama kali digunakan dalam Inflation Impact Assessment pada masa Presiden Jimmy Carter di Amerika di tahun 1978. Kemudian RIA dengan menggunakan metode benefit cost analysis pertama kali digunakan dalam masa pemerintahan Ronald Reagan tahun 1981. Itu mengenai RIA, dan tetap stay tune dalam channel ini.